Kalau udah sampai ke meja Bu Ulan, itu nggak ada bonnya, itu pasti dia akan kejar sampai sampai selesai. Terkadang anak-anak tuh suka risih nggak sih kamu melakukan yang terbaik seperti kayak begitu untuk perusahaan? Di mana letak komponen-komponen yang menurut Ulan tuh komponen dalam arti kata gini, divisi-divisi yang agak sedikit ngejelimet dan akhirnya butuh bantuan Bapak. Itu menjadi tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tapi memang sebenarnya kedisiplinan itu penting. Karena kalau ketidakdisiplinan itu pasti akan menjadi bias kemana-mana dan akhirnya perusahaan akan runtuh. Itu yang paling penting. Apalagi sudah mengikuti sertifikasi seperti ini. Udah tahu PPh 21, kemudian bijak, hemat, dan taat pajak dengan aman dan legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di podcast kita yang berikutnya di Dwi Manggala Abadi. Teman-teman DMA, hari ini kami selalu membuat podcast di hari Jumat dan selalu berbicara dengan teman-teman DMA. Dan hari ini saya ingin berbicara dengan Ulan. Assalamualaikum Ulan. Waalaikumsalam Pak. Oke. Lan, kita ngobrol santai sama seperti kayak ngobrol teman-teman yang lain. Kita mungkin kalau teman-teman DMA sudah melihat podcast kita dengan beberapa teman-teman kita yang lain, hari ini kita bisa menyempatkan waktu sambil ngopi, sambil ngeteh, dan kebetulan hari ini Ulan bisa mengikuti podcast tersebut. Kalau boleh teman-teman tahu, Ulan itu di DMA itu sebagai apa? Sebagai HRD. Sebagai HRD. Oke, jadi berarti larinya ke manajemen ya? Berarti otomatis ke HRD-an, ngurusin juga direksi dengan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya ke HRD-an itu sulitnya di mana? Kira-kira menurut Ulan sendiri lah, gitu loh. Apa yang Ulan jalankan sekarang itu dengan yang saat ini tuh di mana letak kesulitannya? Ya karena ini posisi baru ya Pak. Jadi Ulan masih banyak belajar juga. Belum terlalu jauh juga untuk di posisi yang ini. Jadi lebih enak mana? Ngurusin direksi apa ngurusin karyawan juga sekarang? Dua-duanya. Sama aja ya? Sama aja. Kalau nggak salah kan Ulan kan 2018 ya bergabung di DMA. Dulu kan banyak hal yang pernah kita jalanin sama-sama. Apa sih yang paling berat menurut Ulan itu pada saat jabatan dulu dengan jabatan sekarang? Nggak ada yang berat sih Pak. Nggak ada yang berat. Enjoy aja gitu jalannya. Ulan dari dulu enjoy aja ya. Jadi jalaninnya dari mulai kita di Gandaria, kemudian kita di Kebayoran Lama sampai kita sekarang di sini. Ini otomatis yang perlu Ulan tambahi lagi apa kira-kira menurut Ulan di DMA? Tambahin apa nih Pak? Apa yang bisa Ulan sampaikan? Kan dari 2018 sampai ke 2023 sekarang ini kan otomatis kan udah kurun waktu yang lama Ulan tahu tentang DMA. Kira-kira apa sih yang perlu kita tambahkan lagi? Biar supaya tetap terus kita berjalan? Apa ya Pak? Apa kira-kira saran Ulan gitu ke kita gitu agar DMA ini tetap terus berjalan? Ya tetap solid sih Pak untuk sama semuanya. Untuk solid. Jadi ibarat kata gini, Ulan menjalankan sesuatu hal apapun, kalau komunikasinya nggak bisa jalan juga sama juga bohong ya. Jadi percuma level tertinggi juga, tapi kalau nggak bisa berjalan juga otomatis. Nah, kalau untuk ke Bapak sendiri, kan Ulan 2018 dulu kalau nggak salah belum menikah ya, waktu di DMA belum menikah ya kan. Nah, kira-kira kalau ngelihat dengan yang sekarang ini lebih kolot apa lebih maju sekarang gitu loh? Lebih kolot gimana nih? Maksudnya kan kalau dulu kan lebih kolot gitu. Kalau misalnya agak sedikit marah itu Bapak biasanya lebih ini. Jadi kayak udah terbiasa aja sih Pak. Udah terbiasa kan pakai suara yang besar gitu. Nggak kaget lagi. Udah nggak seperti ini ya. Nah jadi kalau dulu itu kan kita menjalankan sesuatu itu semua by program. Ya sekarang juga sih sebenarnya by program. Tetapi kan direksinya kan nggak banyak nih. Hanya cuman Bapak, terus kemudian ada Feni, kemudian ada Bu Marina, dan kita pun juga ada juga yang sudah kehilangan teman-teman yang sudah almarhum juga gitu kan. Jadi kan gini, kalau kita meriwan kembali di DMA itu kan
pasti otomatis Ulan melihatnya Bapak yang dulu dengan yang sekarang. Menurut Ulan lebih soft atau sama aja? Sama aja sih Pak. Sama aja sama ya? aja. Nggak berubah seperti Nggak. kayak dulu. Kenapa menurut Ulan? Karena kan udah zaman sekarang udah canggih gitu. Jadi apakah memang seperti kayak dulu aja atau berubah? Sama aja sih Pak. Sama aja ya. Luar biasa. Jadi Ulan ini gini teman-teman DMA. Ulan ini dari mulai jabatannya admin, kemudian itu ngurusin direksi, sekarang dia ngurusin ke HRD-an, ke karyawanan, dan seluruh pekerjaan tentang karyawan Ulan yang pegang sekarang ini. Dan otomatis kan tambah pengalaman nambah nih sekarang. Nah, apa komunikasi yang agak Ulan susah terhadap teman-teman dalam pengurusan faktor dalam absen, penggajian, kemudian surat menyurat, surat tugasnya? Apa yang Ulan rasakan terkadang sulit di posisi itu? Sejauh ini nggak ada yang sulit sih Pak. Nggak ada yang sulit? Yang penting komunikasi. Yang penting komunikasi? Iya. Tapi pernah ada anak-anak tuh ngomong begini, kalau Bu Ulan itu kalau udah minta sesuatu hal administrasi yang nggak bisa ada, itu mesti harus ada. Emang terkadang suka jadi next panik atau gimana sih? Ya memang kan harus dilaporkan Pak untuk ini. Harus dilaporkan dan harus itu update, berkala dan tetap harus dijalankan. Iya, dan berkala itu kan otomatis harus rapi. Benar. Karena kan kita cut off-nya tanggal 26 ya. Berarti itu kan karena bukan hanya absen saja ya, mesti di cut off ya. Itu dari mulai gaji, kemudian absen, lemburan, kemudian surat menyurat yang lainnya. Itu agak sulit nggak sih, lama nggak dikirim dari Palu ke ininya? Harus ya agak lama sih Pak, bener. Tapi dari kitanya juga emang harus ngingetin juga. Oh, dari kita juga harus tetap mengingatkan. Dan itu selalu intens setiap minggunya. Biasa kalau Jumat itu ada tutup pembicaraan ya, hari ini pasti. apa progresnya, segala macam. Ada nggak sih beberapa saat sekarang ini yang bolong-bolong gitu yang akhirnya harus diulangin kembali? Tidak. Sampai sekarang masih bisa berjalan secara komunikasi. Nah, di mana letak komponen-komponen yang menurut Ulan tuh komponen dalam arti kata gini, divisi-divisi yang agak sedikit ngejelimet dan akhirnya butuh bantuan Bapak. Biasanya di posisi yang kayak apa tuh? Divisi yang mana? Operasional kah, pengembangan kah, atau di keuangan, atau di teknis? Itu biasanya sulit untuk kamu berkomunikasi di mana ya? Dia di keuangan sih. Di keuangan ya? Kenapa di keuangan? Ya karena ya itu kan kebutuhan ya Pak, setiap harinya pasti akan ini juga akan keluar. Iya, dan sulitnya lagi apa kira-kira? Apa minta tanda tangan atau kemudian minta approval atau apa biasanya yang agak jadi sulit? Nah itu juga sih Pak. Karena Bapak jarang ada. Oh iya, jadi satu karena jarang ada, jadi approvalnya juga lama. Jadi menurut gini, terkadang menurut kamu lebih efektif dia lama terkadang, atau memang harus mesti ada delegasi yang harus segera menjalankan? Sarannya Ulan seperti apa? Biar supaya nggak menunggu, saya kadang terlalu lama gitu baca WA-nya, ngebalesnya gitu loh. Lebih seringnya ya karena yang kita butuhnya cepat segera gitu. Sementara kita butuhnya cepat segera. Sementara tongkangnya mesti dibayar. Benar. Kemudian operasionalnya mesti dibayar. Dan kemudian kadang beli terpal aja mesti nunggu. Itu memang mestinya harusnya kita rapatkan kembali, nanti setidaknya mesti harus ada delegasi ya. Iya, benar. Jadi delegasi itu apakah di operasional, apa di keuangan, atau di pengembangan, itu yang harus bertanggung jawab sehingga tidak menunggui saya yang begitu lama jadinya akhirnya. Pernah nggak sih berapa hari pernah di nggak terilis? 1 hari Pak. 1 hari. Sementara dari pagi udah diajukan. Baru besok lagi terkadang baru saya bisa ngejalankan. Bapak sibuk banget soalnya. Jadi memang gini lah. Kalau saya ngeliat dulu lebih, kan sebenarnya dulu tuh, kalau dulu tuh inten ya. Jadi setiap pagi tuh ada masuk, pulangnya jam 4 sore, terkadang jam 10 masuk, jam 12 juga keluar. Tapi semuanya bisa di-approve gitu ya. Dan sekarang ini kan memang ngelihatnya aja sangat sulit dan memang jarang ada gitu ya. Nah jadi faktor keuangan, kemudian faktor teknis tentang pengembangan ada nggak keriuan sama Feni gitu atau sama Pak Ramadan, itu sering nggak sih? Enggak sih Pak. Enggak juga? Enggak. Berarti tetap selalu pada posisi mereka banyak juga berkomunikasi dan lapor. Karena kan bagaimanapun juga kamu sekretaris juga di sayanya dan mereka harus input ke kamu sehingga biar supaya motornya ke saya. Yang paling kamu sulit kan itu gini, contoh nih ya.
Mereka pernah tanya nggak sih, nih Pak, Bapak belum jawab WA gitu. Kamu sering diserang nggak? Pak, sering. Tanyain dong, nggak tahu Bapak di mana. Terus apa yang akan kamu jawab ke mereka? Sehingga kan itu kan privacy kan? Karena kan seperti yang kayak Bapak selalu sampaikan, privacy itu tetap nggak boleh diumbar di tempat siapapun, baik itu nomor telepon, kemudian pembicaraan, kemudian apa delegasi yang Bapak sampaikan, karena otomatis kalau itu diumbar kan semua kan pasti akan tahu. Iya. Nah, terkadang kamu sulit untuk ngebenam biar supaya tidak nyampaikan ke Bapak. Iya, Pak. Sulit. Tapi mereka beri tekanan nggak sih? Enggak sih, ayo dong telepon Bapak gitu. Enggak se-inial. Enggak. Tapi tetap pakai wajar dan sopan kan. Iya. Dan kalau misalnya gini, ini Bapak ada WA nih. Gitu loh, udah balas. Itu kamu sampaikan ke mereka apa yang akan mereka ini kan, yang mereka terima gitu. Contoh kan, approve dong ini pembayaran BPJS. Kan lama tuh. Paling Bapak nggak scroll ke bawah, ternyata ada di bawah gitu ya. Dan itu mereka suka ini nggak? Enggak, aku paling cuma Bapak udah ini nih, udah approval gitu. Oh, Bapak udah approval. Ini kan aku kan komunikasinya juga nanti akan ke Bu Marina kan untuk tektokannya, masalah pembayaran dan lain-lain. Dan pembayaran tetap lain-lain. Nah, kalau dalam perawatan kita kan sering banyak nih ya, dari mulai komponen alat perusahaan sendiri. Terkadang saya sering ngedengar juga dari keuangan, kalau udah sampai ke meja Bu Ulan, itu nggak ada bonnya, itu pasti dia akan kejar sampai selesai. Terkadang anak-anak tuh suka risih nggak sih kamu melakukan yang terbaik seperti kayak begitu untuk perusahaan? Ya enggak sih Pak, semuanya kan memang harus dengan itu, nota juga. Dengan nota. Jadi kalau nggak ada notanya kamu suruh balik. Terkadang suruh balik atau suruh tuker atau harus cari notanya. Kayak gimana nih Pak? Maksudnya gini, kan kalau notanya nggak ada atau notanya kurang, itu kamu suruh tetap harus ada nota. Iya. Mereka harus bisa jawab. Nah kalau misalnya mereka alasannya memang kadang-kadang kan toko atau tempat pembelian pom bensin atau apa itu nggak ada notanya, apa yang kamu lakukan? Nggak apa yang Ulan kasih? Sejauh ini nggak ada sih Pak. Tetap ada terus. Iya. Oh tetap selalu ada, walaupun nota itu berbentuknya walaupun bukan seperti nota, tetap harus ada pertanggungjawaban. Iya, tanggung jawab aja. Jadi gini teman-teman Dema, jadi Ulan ini selalu memberikan yang terbaik kepada teman-temannya, baik yang di Palu maupun di KN ataupun di kantor pusat. Jadi bagaimanapun juga semuanya tuh mesti harus ada nota. Dan kalau nggak ada nota dia pasti akan marah setengah mati karena itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab. Tapi memang sebenarnya kedisiplinan itu penting. Karena kalau ketidakdisiplinan itu pasti akan menjadi bias kemana-mana dan akhirnya perusahaan akan runtuh. Itu yang paling penting. Apalagi sudah mengikuti sertifikasi seperti ini. Udah tahu PPh 21, kemudian bijak, hemat, dan taat pajak dengan aman dan legal. Ini semuanya diikutkan, tetapi kalau kantornya sendiri tidak mengikuti prasarana dan prasarana yang ada dengan administrasi yang baik, dan itu semua jadinya akan bullshit jadinya otomatis. Kan banyak begini. Perusahaan itu menurut Ulan bisa bertahan karena administrasi. Karena administrasi yang tersusun dengan baik pasti akan bisa bertahan. Nah, terkadang gini loh, kalau Ulan menghadapin klien kita nih, terkadang kan banyak klien kita yang Ulan umpamanya kasih administrasi surat menyurat. Kalau nggak dibalas itu apa respon dari Ulan biasanya? Ya kita tanyakan kembali Pak. Tanyakan kembali. Itu paling menyebalkan nggak sih menurut kamu kadang-kadang hal yang seperti kayak begitu? Nyebelin ya. Tapi karena kita butuh dan kita memang harus menjalankan itu, tetap harus sabar. Karena kan kita mau repeat order kan. Jadi administrasi itu tetap harus berjalan. Biasanya kan sekarang gini, by WA, email atau hard copy-nya dikirim. Hard copy dikirim. Hard copy dikirim. Email juga. Oh, contoh yang seperti kayak ini ya, PT apa itu yang Pak Dimas ya, yang di Bogor ya. Nah itu kan tetap harus dikirim, tapi WA dan email tetap berjalan. Tapi aslinya tetap harus dikirim. Nah terkadang mereka balikin ke kitanya tuh lama nggak sih? Karena kan gini kan, contoh kapal udah jalan, kemudian manifest sudah diserahkan, invoice sudah diserahkan. Kita kirim nih, kan otomatis kan nunggu tanda tangan mereka juga. Biasanya kalau kita udah tanda tangan dikirim ke mereka sampai, mereka suka lama nggak? Berapa hari biasanya? Normalnya 2 apa 3 hari dia balikin atau biasanya sampai seminggu? 2 sampai 3 hari. Oh 2 sampai 3 hari mereka udah sampai dia balikin lagi. Tapi kadang-kadang lecek ya. Apanya?
dokumennya lecek ya. Iya. Kalau baliknya lecek ya. Ini berangkatnya Iya. bagus, baliknya dokumennya lecek. Iya, bener. Karena udah berapa kali bolak-balik ya. Memang begitulah, administrasi itu memang selalu ini ya, selalu apa namanya dinamika. Iya. Kalau menurut Ulan apa kesan yang terbaik yang sampai saat ini Ulan rasakan selama 2018 sampai sekarang? Apa yang Ulan rasakan? Kita kan pernah jatuh bangun, Lan. Benar, Pak. Kita pernah jatuh bangun lama, kita pernah diam agak lama, kemudian setidaknya kita pernah naik juga, dan kita mau bertahan sampai di posisi sekarang. Nah, apa kesan yang paling pernah Ulan dapatkan di DMA sehingga Ulan tetap masih bertahan di DMA? Pertama, apa jadi pengen ini ya? Iya. Ngomong-ngomong udah lama Nggak nih, apa-apa. aduh. Ya, ini kan gini, kita membuka kenangan memori biar supaya teman-teman DMA juga tahu Ulan itu bukan baru masuk hari ini dan bukan baru bekerja. Teman-teman DMA di DMA itu bukan baru hari ini. Jadi kalau Ulan ini sama Bu Feni itu lebih duluan Bu Ulan daripada Ibu Feni sebenarnya. Iya. Dengan Bu Marina lebih duluan Ulan gitu. Jadi dia pasti akan lebih banyak untuk mengetahui hal-hal yang terutama apa yang menurut Ulan bisa bertahan. Pertama dari teman-teman juga sih, Pak. Pertama dari teman-teman. Oke. Mereka kompak, saling bantu. Ya, oke. Pokoknya chemistry-nya kita semua dapat. Gitu. Dapat ya. Dan kayaknya nggak ada bedanya juga ya, seperti kayak kita dulu pun di Iya. sana, baik di Kebayoran maupun di Gandaria. Benar. Nggak ada berubahnya. Nggak ada. Makan-makan, kemudian tetap. kita koordinasi, lalu lintas pekerjaan dijalankan, sampai bapaknya pun udah seumuran kayak begini, masih begini aja, dan tingkahnya juga masih sama seperti kayak itu. Bapak hebat. Terima kasih. Jadi kalau Ulan mengatakan Bapak hebat itu bukan berarti hebatnya di dalam kita ini urusan lain-lain. Iya. Kenapa bilang? Saya itu sama tim itu biasanya tidak pernah mengukur jabatan. Iya. Itu yang pertama. Kenapa saya bertahan? Karena saya tidak mengukur jabatan. Karena kalau saya mengukur jabatan, otomatis semuanya akan bubar. Iya. Pertama, hak veto ada di saya. Kemudian Ulan sudah membuat, Feni sudah membuat, Bu Marina sudah membuat, Pak Ramadan sudah membuat. Tetapi kalau saya dengan menggunakan hak veto saya tidak mendengarkan, ini bubar pasti manajemen. Benar. Jadi sehingga saya tidak pernah mau merubah, Lan. Kenapa Bapak katakan itu? Ya karena memang inilah idealisnya Bapak. Iya. Nggak bisa dilarang soal tentang jam waktu kerja, nggak bisa dilarang secara administrasi, Bapak maunya cepat, kemudian maunya hari ini, maunya ini, tetap aja semuanya mesti harus digitukan. Benar. Nah, sekarang kalau Ulan melihat sekarang ini untuk Ulan sendiri, semenjak sudah menikah sekarang dan sudah memiliki satu orang putri, waktu kamu tuh sering nggak dengan keluarga itu lebih dibatasin? Kalau dulu kan kamu masih gadis, kita pernah pulang malam, kita pernah kerja lembur. Kalau sekarang itu terbatasnya kenapa? Suami apa karena anak? Karena dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya ya? Karena memang harus tanggung jawab itu betul nomor satu lah. Karena Bapak harus mengajari berbakti kepada suami itu lebih penting daripada pekerjaan. Pekerjaan itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Dan kalau memang tidak ada pekerjaan lagi ya nggak usah buang-buang waktu. Tapi menurut kamu lebih banyak tersita nggak waktu kamu di kantor? Enggak sih, Pak. Masih normal ya? Masih normal. Dan terkadang kalau misalnya udah waktunya pulang pulang. Tetap pulang. Dan apa sih harapan kamu saat ini kepada teman-teman dan kepada direksi? Ya, semoga kita tetap kompak. Kompak, pasti. Apa ya, Pak? Solid. Terus kemudian saling terbuka. Benar. Dan manajemen kita harus tetap berjalan. Iya. Dan untuk Bapak sendiri apa? Sebagai pimpinan di perusahaan ini biar tetap. Buat Bapak ya? Iya, buat Bapak apa? Sarannya atau masukannya atau apa yang Ulan pengen sampaikan kepada Bapak? Enggak sih. Pertama buat Bapak yang penting Bapak sehat-sehat dulu. Amin, insya Allah selalu sehat. Terus, kok jadi pengen nangis sih? Udah Pak, jangan yang sedih Pak. Oke. Jadi untuk Bapak yang penting sehat dan tetap sehat dan tetap terus berkarya dan kita tetap terus saling menyatu sehingga keluarga besar DMA tetap terus berjalan. Oh ya, satu kali lagi nih, waktu pada saat kita tahun baruan, apa effort menurut Ulan? Ulan bahagia, seneng atau kira-kira
Apa ya menurut Ulan? Kepengen lagi atau apa gitu loh? Seneng Pak. Seneng ya? Oke, terima kasih Ulan Iya, Pak. atas obrolannya. 2018 kamu telah mendampingin saya dan DMA sehingga sampai sekarang ini kamu tetap seperti Ulan yang dulu dan tetap selalu memberikan karya-karya terbaru. Ulan ini memang nggak banyak ngomong teman-teman biasanya, tetapi kalau udah bekerja beliau tidak mau di-delay, tidak mau dimain-mainkan soal administrasi. Kalau tidak ada bondnya, tidak ada suratnya, tidak ada ininya, pasti dia akan naik spanding setinggi-tingginya. Makanya surat-surat saya tidak ada satu lembar pun yang hilang karena itu semua tersusun dan terfile dengan rapi. Insya Allah kita ketemu lagi dengan podcast kita yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Tetaplah semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.